Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang behavioral approach of leadership. Jadi penelitian ini berfokus pada dua penelitian utama yaitu Ohio dan Michigan. Jadi sebelum masuk pada materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya, Danika Prabandari dengan 3 digit NIM terakhir 278. Lalu ada rekan saya, Azra Akila dengan 3 digit NIM terakhir 232. Safa Elvina dengan 3 digit NIM terakhir 246. Lalu ada Firdaus Amania dengan 3 digit NIM terakhir 265. Jadi, yang pertama di sini, apa sih Ohio State Leadership Studies itu? Jadi, penelitian ini tuh dilakukan pada tahun 1950-an yang dilakukan oleh Ohio State University. Tujuan utamanya yaitu mengidentifikasi kategori perilaku kepemimpinan. Peneliti ini mengumpulkan 1.800 sampel dan berhasil disaring menjadi 150 sampel utama. Kemudian dibuatlah kuesioner untuk mengukur frekuensi seorang pemimpin menggunakan perilaku kepemimpinannya. Nah, setelah kita membahas terkait Ohio State Leadership Studies secara keseluruhan, selanjutnya ini terdapat dua dimensi utama dalam leadership behaviors Ohio. Yang pertama itu ada consideration. Consideration itu apa sih? Consideration ini tuh merupakan kategori perilaku yang menggambarkan sesosok pemimpin yang peduli pada orang-orangnya nih. Jadi bukan hanya fokus pada pekerjaannya aja. Jadi suatu pemimpin itu tuh berusaha menciptakan hubungan kerja yang baik dengan cara seperti bersikap ramah, mendukung, dan juga memperhatikan kebutuhan maupun perasaan bawahannya. Jadi, pemimpin ini itu nggak hanya memerintah ataupun menuntut hasil yang memuaskan, tetapi juga gimana sih pemimpin ini tuh membangun suasana kerja yang nyaman dan juga penuh kepercayaan. Nah, selanjutnya dimensi yang kedua yaitu initiating structure, yang dimana ini itu merupakan suatu kategori perilaku yang menggambarkan sesosok pemimpin yang memiliki orientasi pada tugas atau task oriented gitu. Jadi fokus utamanya itu adalah untuk memastikan gimana sih pekerjaan ini itu berjalan dengan baik serta dan juga agar tujuannya ini tuh tercapai gitu. Jadi pemimpin ini menegaskan apa perannya sendiri serta mengatur peran bawahannya agar semuanya itu jelas, terstruktur dan juga mengarah pada pencapaian target. Nah, selanjutnya, setelah kita udah ngebahas nih terkait penelitian di Ohio State, kita akan masuk nih ke penelitian terkait Michigan Leadership Studies. Jadi, Michigan Leadership Studies ini itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Michigan yang waktunya itu hampir bersamaan dengan studi di Ohio State, teman-teman. Cuman penelitian ini itu berfokus pada hubungan antara perilaku pemimpin, proses kelompok, dan juga kinerja kelompok. Nah, melalui dalam studi lapangan ya teman-teman, eh, penelitian Michigan Leadership Studies ini itu melibatkan berbagai jenis pemimpin seperti manajer di perusahaan asuransi, supervisor di perusahaan manufaktur, bahkan sampai ke tim kerja rel kereta api pun mereka lakukan gitu, menjadi subjek gitu. Nah, peneliti ini tuh mengumpulkan data melalui wawancara dan juga penyebaran kuesioner yang yang dimana hasilnya itu nantinya dibandingkan dengan produktivitas kelompok untuk menentukan mana sih manajer ataupun pemimpin yang lebih efektif dan juga tidak efektif. Nah, dari temuan inilah si Francis Likert atau Likert yang biasa kita kenal Likert ini tuh kemudian merangkum 3 tipe utama kepemimpinan yang menjadi dasar dalam pengembangan model kepemimpinannya. Yang abis ini akan dibahas sama rekan saya. Baik, pada slide ini kita akan menjelaskan tentang perilaku kepemimpinan berdasarkan penelitian Michigan atau yang sering disebut Michigan Leadership Studies. Nah, penelitian ini berfokus pada perbedaan perilaku antara manajer yang efektif dan yang tidak efektif dalam memimpin bawahannya. Dari hasil penelitian tersebut, akhirnya ditemukan 3 tipe utama perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama,
ada task-oriented behavior. Nah, dalam tipe ini, manajer yang efektif itu tidak ikut terjun langsung mengerjakan pekerjaan dari karyawannya, tetapi lebih berfokus pada fungsi-fungsi manajerial penting seperti perencanaan, penjadwalan, koordinasi, serta penyediaan sumber daya yang dibutuhkan oleh tim. Nah, selain itu, manajer juga membantu karyawannya untuk menetapkan target yang tinggi tapi masih tetap realistis. Nah, kalau dibandingkan dengan penelitian Ohio State, penelitian Michigan ini itu lebih banyak menyoroti berbagai jenis perilaku yang berhubungan dengan tugas, bukan hanya satu atau dua aspek saja. Selanjutnya, kita masuk ke tipe yang kedua, relations-oriented behavior. Nah, manajer yang efektif di sini tidak hanya berfokus kepada tugas, tapi juga peduli terhadap kesejahteraan dan kebutuhan bawahannya secara personal. Nah, mereka ini menunjukkan kepercayaan dan sikap ramah, serta berusaha untuk memahami masalah yang dihadapi oleh karyawannya. Selain itu, manajer juga memberi dukungan untuk pengembangan karir, memberi informasi yang jelas, dan menghargai ide serta kontribusi bawahannya. Menurut Francis Likert, salah satu tokoh utama dalam penelitian ini, sikap suportif seperti ini itu sangat penting agar bawahannya merasa dihargai, termotivasi, dan punya arti penting dalam organisasi. Nah, jadi intinya, perilaku relation oriented ini menekankan pada hubungan manusiawinya, bukan sekedar hasil kerjanya. Kita masuk ke tipe yang ketiga, ada perspektif leadership. Nah, dalam gaya ini, manajer itu lebih sering melibatkan bawahannya dalam pengambilan keputusan. Misalnya, melalui rapat kelompok, daripada hanya memberi instruksi saja secara individu. Dengan cara ini, komunikasi itu jadi bisa lebih terbuka, kerjasama tim juga meningkat, dan konflik juga bisa diselesaikan dengan lebih mudah. Peran utama manajer di sini bukan hanya untuk mendominasi diskusi saja, tetapi untuk mengarahkan agar tetap positif dan fokus pada solusinya. Gaya kepemimpinan seperti ini tuh biasanya menciptakan suasana kerja yang demokratis, saling menghargai, dan mendorong kreativitas dari tim. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di slide ini, Michigan Conceptual Flow ini menjelaskan bagaimana perilaku kepemimpinan ini mempengaruhi kinerja dan kerjasama tim. Nah, model ini diadaptasi dari penelitian Nguyen dan rekan-rekannya di tahun 2024 yang meneliti Michigan Leadership Behavior, khususnya perilaku task-oriented dan relationship-oriented. Nah, pertama di sisi kiri diagram, kita bisa lihat dua perilaku utama pemimpin. Ada task-oriented behavior, berarti pemimpin itu berfokus pada pengaturan tugas, penetapan target, dan efisiensi kerja. Nah, sementara relationship-oriented behavior ini lebih menekankan hubungan antar anggota seperti memberi dukungan misalnya, mendengarkan pendapat, dan menciptakan suasana kerja yang lebih positif. Kombinasi dari kedua perilaku ini tuh kemudian akan memunculkan faktor penting, yaitu organizational justice, atau dalam konteks kita, rasa keadilan dan empati dalam tim. Nah, ketika pemimpin itu bersikap adil dan memperlakukan semua anggota itu dengan setara, anggota tim itu akan merasa dihargai dan memiliki motivasi yang lebih tinggi. Dari situ akan muncul dampak positif yang disebut organizational citizenship behavior, yaitu adalah perilaku sukarela dari anggota tim. Misalnya, membantu teman di luar tugasnya, ikut revisi bagian lain, atau berkontribusi lebih tanpa diminta. Nah, hasil akhirnya, perilaku ini akan meningkatkan produktivitas dan kerjasama dalam tim secara keseluruhan. Jadi, intinya di sini model ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif itu tidak hanya soal mengatur tugas, tetapi juga soal membangun hubungan dan keadilan, karena dari sinilah semangat dan kinerja tim itu bisa tumbuh secara alami. Untuk kasusnya, jadi dalam sebuah kelompok proyek kewirausahaan di kampus terdapat ketua tim yang bertugas mengkoordinasikan 5 anggota dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada yang fokus di bagian produk, riset, laporan, sampai presentasi. Nah, tantangan utamanya bukan hanya membagi tugas nih teman-teman, tapi juga bagaimana menjaga agar semua anggota tetap termotivasi dan mau bekerja dengan baik sampai akhir. Disinilah pendekatan behavioral leadership, khususnya dari model Michigan, bisa kita lihat penerapannya secara nyata.
Model Michigan Leadership menyoroti dua perilaku utama pemimpin, yaitu task-oriented yang di sebelah sini, dan juga relationship-oriented. Serta terdapat satu faktor penting yaitu organizational justice sebagai mediator. Nah, pada dimensi pertama yaitu task-oriented, ketua tim berperan aktif menetapkan target, membuat timeline, mengatur rapat, dan memantau progres pekerjaan. Hasilnya, struktur kerja menjadi lebih rapi dan hasil proyek bisa selesai tepat waktu. Lalu yang kedua dimensinya adalah terlihat ketika pemimpin mendengarkan ide, lalu memberikan dukungan kepada anggota dan menunjukkan apresiasi atas hasil kinerja. Hal ini menciptakan tim yang lebih positif dan meningkatkan motivasi kerja. Kemudian di organizational justice atau rasa keadilan yang dirasakan oleh para anggota muncul ketika pembagian tugas dilakukan secara adil dan keputusan diambil secara transparan. Ketika anggota merasa diperlukan secara langsung dan juga setara, mereka menjadi lebih dihargai dan berkomitmen terhadap tujuan tim. Nah, kombinasi dari ketiga faktor tadi menunjukkan hasil atau OCB, yaitu Organizational Citizenship Behavior yang ada di bawah sini. Nah, yaitu perilaku sukarela di luar tugas formal. Misalnya nih, anggota mau membantu bagian lain tanpa diminta atau ikut menyelesaikan revisi teman yang lagi berhalangan. Nah, ini semua membuat kinerja tim meningkat dan kerjasama lebih solid. Seperti itu. Lalu, kesimpulan yang bisa kita ambil dari contoh kasus yang ada dari jurnal yang kita ambil, dari kasus ini kita bisa simpulkan bahwa kombinasi perilaku task oriented dan relationship oriented menghasilkan tim yang efektif dan harmonis. Keadilan serta empati dari pemimpin menjadi kunci penting untuk memperkuat loyalitas dan semangat sesama anggota. Yang paling menarik nih teman-teman, perilaku kepemimpinan seperti ini bukan bawaan dari lahir, tapi bisa juga dipelajari dan dilatih. Mahasiswa yang sering terlibat dalam proyek atau organisasi kampus punya kesempatan besar untuk mengembangkan perilaku ini lewat pengalaman kolaboratif. Jadi model ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik bukan soal siapa yang paling berkuasa, teman-teman, tapi siapa yang bisa menyeimbangkan antara mengatur tugas dan membangun hubungan dengan inti timnya. Berikut merupakan referensi dari presentasi kami hari ini. Dan yap, itu saja. Terima kasih, semoga membantu. Semangat terus teman-teman.